Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu dari teori pengkodean TE1 akan menjelaskan materi mengenai generator dan matriks uji paritas dan decoding kode siklik. Sebelumnya, perkenalkan saya Isnaini Ayu Rahmawati bersama rekan-rekan saya, Anggita Retno Kristanti dan Dina Pratiwi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, bab 7.3 mengenai generator dan matriks uji paritas. Dimulai dari teorema 7.3.1, misalkan Gx sama dengan G0 plus G1X plus sampai dengan Gn-K X pangkat N-K adalah generator polinomial dari suatu kode siklik C atas FQN. Dengan degree Gx sama dengan N-1, maka matriks G seperti tampak pada layar adalah matriks generator dari G. Contoh 7.3.2. Perhatikan biner 7,4 kode siklik dengan generator polinomial Gx sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Tentukan matriks generator dari kode siklik tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa N sama dengan 7 dan K sama dengan 4, sehingga matriks generator dari kode siklik tersebut memiliki ukuran 4 kali 7. Gx sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Maka dicari X Gx, X kuadrat Gx, dan X pangkat 3 Gx. Di sini dicari sampai X pangkat 3 karena untuk K-nya 4 sehingga X pangkat N min X pangkat K min 1 yaitu X pangkat 4 min 1, X pangkat 3 dikali Gx. Dari polinomial tersebut diperoleh generator matriks kode siklik seperti yang tampak pada layar. Atau dengan cara lain bisa juga dicari melalui polinom Gx pada baris pertama, kemudian pada baris kedua diperoleh dengan cara menggeser secara siklik satu kali ke kanan dari baris pertama. Untuk baris ketiga, digeser satu secara siklik ke kanan dari baris kedua sampai baris keempat. Next. Generator matriks tersebut tidak dalam bentuk standar. Untuk mencari bentuk standar, maka dilakukan OBE. Pada matriks tersebut perlu dua kali melakukan OBE, yaitu R1 sama dengan R1 ditambah R3 tambah R4, dan R2 sama dengan R2 ditambah R4. Sehingga diperoleh generator matriks dalam bentuk standar G aksen seperti tampak pada layar. Dari G aksen dapat ditentukan matriks parity text menggunakan algoritma 4.3. Untuk mencari matriks parity text dapat dilakukan dengan cara yang pertama melalui matriks generatornya setelah dilakukan OBE sampai pada bentuk standarnya. Yang kedua yaitu melalui polinomial generator. Definisi 7.3.3. Misalkan Hx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai K, AI X pangkat I adalah polinomial dengan derajat K dengan AK tidak 0 atas Fq. Didefinisikan resiprokal polinomial HRX dari Hx oleh HRX sama dengan X pangkat K H1 per X sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai K A K min I X pangkat I. Untuk remark 7.3.4, jika Hx adalah pembagi dari X pangkat N-1, maka HRX juga merupakan pembagi dari X pangkat N-1. Contoh 7.3.5. Untuk yang pertama, polinomial Hx sama dengan 1 plus 2x plus 3x pangkat 5 plus x pangkat 7 elemen F 5x resiprokal dari Hx adalah HRX sama dengan X pangkat 7 dikali H1 per X. Di sini dikali X pangkat 7 karena untuk pangkat derajat tertinggi dari Hx adalah pangkat 7. Sehingga diperoleh untuk HRX yaitu 1 plus 3x kuadrat plus 2x pangkat 6 plus x pangkat 7. Untuk contoh kedua, perhatikan pembagi Hx sama dengan 1 plus x pangkat 3 elemen F2x dari x pangkat 7 min 1.
Maka menurut Remark 7.3.4, HRX sama dengan 1 plus X pangkat 3 juga merupakan pembagi dari X pangkat 7 min 1. Selanjutnya yaitu teorema 7.3.7. Misalkan Gx adalah polinomial generator dari suatu Q array nk kode siklik G, ambil Hx sama dengan X pangkat n min 1 per Gx, maka H0 pangkat min 1 Hgx adalah polinomial generator dari C per di mana H0 adalah bentuk konstan dari Hx. Untuk selanjutnya yaitu definisi 7.3.8. Misalkan C adalah Q array kode siklik dengan panjang n, ambil Hx sama dengan X pangkat n min 1 per Gx, maka H0 pangkat min 1 Hgx adalah polinomial parity check dari C, di mana H0 adalah bentuk konstan dari Hx. Koroleri 7.3.9, misalkan C adalah Q array nk kode siklik dengan polinomial generator Gx, ambil Hx sama dengan X pangkat n min 1 per Gx, misalkan Hx sama dengan H0 plus H1x plus sampai dengan HKX pangkat K, maka matriks H seperti pada layar adalah matriks parity check dari G. Contoh 7.3.10. Misalkan C adalah biner 7,4 kode siklik dengan polinomial generator Gx sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Ambil Hx sama dengan X pangkat 7 min 1 dibagi Gx, yaitu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Maka dapat diperoleh HRX yaitu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 adalah polinomial parity check dari C. Kemudian dicari HRX, X pangkat R, X pangkat 2, HRX. Mengapa sampai X pangkat 2? Karena untuk yang baris terakhir yaitu X pangkat N min K min 1. Diperoleh N-nya 7 dikurangi 4 dikurangi 1 yaitu X pangkat 2 HRX. Dari polinomial parity check tersebut diperoleh matriks parity check dari C, yaitu H seperti yang tampak pada layar. Untuk baris kedua, dapat juga diperoleh dari menggeser secara siklik ke kanan satu kali dari baris pertama yang merupakan koefisien dari HRX. Begitupun untuk baris ketiga diperoleh juga dari menggeser baris kedua. Selanjutnya adalah 7.4, decoding kode siklik. Decoding kode siklik terdiri dari 3 langkah yang sama dengan decoding kode linear, yaitu menghitung sindrom, korelasi sindrom yang sesuai dengan pola error, dan memperbaiki error. Kode siklik memiliki sifat algebra dan geometris yang signifikan. Jika sifat-sifat ini digunakan dengan benar, kesederhanaan dalam decoding dapat dicapai dengan mudah. Berdasarkan koroleri 7.3.9, untuk kode siklik kita dapat dengan mudah menghasilkan matriks uji paritas dari bentuk H sama dengan matriks identitas N min K diikuti matriks A dengan melakukan operasi baris dasar. Meskipun matriks uji paritas untuk kode linear tidak unik, matriks uji paritas dari bentuk 7.5 adalah unik. Semua sindrom yang dipertimbangkan dalam bagian ini dihitung sehubungan dengan matriks uji paritas dari bentuk 7.5. Selanjutnya adalah teorema 7.4.1. Misal H merupakan matriks identitas N min K diikuti matriks A merupakan matriks uji paritas dari kode siklik Q array C. Misalkan Gx merupakan polinomial generator dari C, maka sindrom dari sebuah vektor W elemen Fqn sama dengan Wx mod Gx. Sisa utama dari Wx dibagi oleh Gx. Yang perlu diperhatikan yaitu kita harus mengidentifikasi vektor Fqn dengan polinomial Fqx per X pangkat N min 1. Sehingga Wx merupakan polinomial yang sesuai dari W. Contoh 7.4.2. Pertimbangkan kode biner 743 Hamming dengan polinomial generator Gx sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3.
Kemudian dengan melakukan operasi baris dasar dari matriks di contoh 7.3.10, kita mendapatkan matriks uji paritas H, di mana A merupakan sebuah matriks. Untuk matriks A-nya dapat dilihat seperti berikut. Untuk kata W sama dengan 0110110, sindrom S sama dengan W dikalikan H transpose sama dengan 010. Untuk perhitungannya, yaitu di mana H diperoleh dari matriks identitas 3 diikuti matriks A, kemudian kita peroleh matriks H transpose, kemudian untuk menghitung sindrom S-nya, yaitu kita dengan W dikalikan H transpose diperoleh yaitu 010. Di sisi lain, WX sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 sama dengan X ditambah X kuadrat GX. Kemudian untuk memperoleh sisa WX mod GX, kita dapat membagi WX dengan GX diperoleh sisanya yaitu X, yang sesuai dengan kata 010. Teorema 7.4.1 menunjukkan bahwa sindrom dari kata yang diterima WX dapat ditentukan oleh sisa XX sama dengan WX mod GX. Oleh karena itu, WX min SX merupakan kode word. Nah, untuk memperoleh kode wordnya, kita dapat menghitung WX min XX sama dengan W1X min X pangkat 4 diperoleh 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dengan kode wordnya adalah 10110000. Selanjutnya adalah korelari 7.4.3. Misal GX adalah polinomial generator dari kode siklik C. Untuk menerima kata WX, jika sisa XX dari WX dibagi oleh GX, memiliki berat kurang dari atau sama dengan fungsi floor DC-1/2. Maka SX merupakan pola error dari WX, yang mana WX dikodekan menjadi WX min XX oleh MLD atau maksimum likelihood decoding. Selanjutnya adalah contoh 7.4.4. Berdasarkan contoh 7.4.2, sisa dari WX sama dengan X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 dibagi dengan GX sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 adalah X. Oleh karena itu, WX diterjemahkan ke WX min X diperoleh yaitu X kuadrat tambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 sama dengan 0,010,110. Jika kata W1X diterima, maka sisa W1X mod GX dapat dihitung seperti ini, yaitu di mana sisa dari W1X mod GX merupakan W1X dibagi dengan GX. Diperoleh sisanya yaitu X kuadrat plus X plus 1. Pada kasus ini kita dapat menggunakan sindrom decoding untuk mendapatkan kode word, yaitu W1X min X pangkat 4 diperoleh 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 min X pangkat 4 sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3, yang mana kode wordnya adalah 10110000. Karena kata 0000100 merupakan coset leader untuk coset di mana W1X terletak. Selanjutnya merupakan lemma 7.4.5. Misal C kode siklik Q array NK dengan polinomial generator GX, misal SX sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N min K min 1, SIXI sindrom dari WX, maka sindrom dari pergeseran siklik XWX sama dengan XSX min SN min K min 1 GX. Remark 7.4.6. Sindrom pergeseran siklik X pangkat I-1 WX dari kata WX dapat dihitung melalui sindrom pergeseran siklik X pangkat I-1 WX. Dan demikian, sindrom WX, SWX, X kuadrat WX hingga dapat dihitung secara induktif. Selanjutnya merupakan contoh 7.4.7. Berdasarkan contoh 7.4.2, sindrom WX adalah X, sehingga sindrom XWX dan X kuadrat WX dapat diperoleh sebagai berikut. Diperoleh tadi WX-nya X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5, sedangkan untuk WX-nya sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3, maka untuk sindrom WX mod GX adalah X. Untuk mencari sindrom XWX adalah X SX min GX sama dengan X dikali X dikurangi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sama dengan 1 plus X pangkat 3. Kemudian untuk mencari sindrom X kuadrat WX adalah X SX min GX
sama dengan X dikalikan X kuadrat min 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 sama dengan 1 plus X kuadrat. Jadi sindrom XWX adalah 1 plus X pangkat 3 dan sindrom X kuadrat WX adalah 1 plus X kuadrat. Selanjutnya merupakan definisi 7.48. Di sebuah jalur siklik dari 0 dengan panjang I dari n tuple adalah serangkaian I komponen 0 berurutan siklik. Selanjutnya yaitu contoh 749 diberikan E sama dengan 13000010. Berdasarkan definisi jalur siklik terbentuk dari 0 yang berurutan. Nah, dari kata E tersebut kita dapat memperoleh ada 5 0 yang berurutan sehingga E memiliki jalur siklik dengan panjang 5. Kemudian yang kedua E sama dengan 0012000100. Kita dapat menggeser secara siklik sehingga diperoleh panjangnya 4. Next. Selanjutnya yaitu algoritma decoding untuk kode siklik. Yang pertama, kita menghitung sindrom dari X pangkat IWX untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai tak terhingga dan dinotasikan sebagai SIX, sindrom X pangkat IWX mod GX. Langkah yang kedua yaitu mencari M sedemikian sehingga berat dari sindrom SMX untuk X pangkat MWX lebih kecil atau sama dengan fungsi floor dari D-1/2. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung errornya dengan cara mencari sisa dari X pangkat N min MS MX dibagi oleh X pangkat N min 1. Kemudian kita dekodekan WX menjadi WX min EX. Selanjutnya yaitu tabel 7.3 dan 7.4 yang merupakan tabel sindrom untuk I sama dengan 0 sampai dengan 7. Kita masuk contoh 7.4.10. Mempertimbangkan kata yang diterima yaitu W1X sama dengan 10111100. Langkah yang pertama yaitu menghitung sindrom SIX dari X pangkat I W1X sampai dengan WTEX kurang dari sama dengan fungsi floor D-1/2. Berdasarkan contoh 742 diketahui bahwa D sama dengan 3 sehingga fungsi floornya menjadi 3-1/2 yaitu kurang dari sama dengan 1. Nah, dari tabel 7.3 diperoleh bahwasanya M sama dengan 3 sehingga sindrom yang diambil yaitu S3X. Kemudian berdasarkan contoh 742 diketahui bahwa N7 dan M sama dengan 4, maka kita cari EX-nya dengan cara sisa dari X pangkat 7 min 3 S3X dibagi oleh X pangkat 7 min 1, sisanya yaitu X pangkat 4 S3X. Kemudian kita dapat dekodekan W1X dengan cara W1X min EX. Kita masukkan EX-nya tadi X pangkat 4 S3X. Berdasarkan tabel 7.3, S3X-nya itu 1. Sehingga kita dapat mendekodekan menjadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sama dengan 10111000. Selanjutnya contoh kedua diberikan binar 15,7 kode siklik yang dibangun oleh GX. Kita dapat memeriksa dengan matriks uji paritas bahwa mempunyai jarak minimum yaitu 5. Pola kesalahan dengan bobot paling banyak 2 harus memiliki jalur siklik 0 dengan panjang minimal 7. Kita pertimbangkan kata yang akan diterima itu WX sama dengan 1100110010. Langkah pertama yaitu kita hitung sindrom SIX dari X pangkat IWX sampai dengan WTEX kurang dari sama dengan fungsi floor D-1/2. Berdasarkan soal kita tahu bahwa D sama dengan 5 sehingga fungsi floornya menjadi 5-1/2 kita peroleh kurang dari sama dengan 2. Berdasarkan tabel 7.4 diperoleh M-nya itu 7 sehingga yang diambil S7X. Kita hitung errornya dengan cara mencari sisa dari X pangkat 15 min 7 S7X dibagi dengan X pangkat 15 min 1 yaitu X pangkat 8 S7X. Kita dapat mendekodekan WX dengan cara WX min EX. Kita masukkan EX-nya tadi X pangkat 8 S7X dari tabel 7.4. Kita tahu S7X itu 1 ditambah X pangkat 5. Sehingga WX min 8 min 3X pangkat 13. Diperoleh 1 ditambah X ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 9 dan dikodekan menjadi 11001110010000.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.